Iya, jadi terkait dengan pemberian hukuman bagi siswa untuk mendisiplinkan, kalau pada dasarnya untuk mendisiplinkan siswa itu baik, namun terletak pada hukuman apa yang kita berikan. Apakah hukuman itu dia menunjukkan tidak kekerasan atau tidak? Tapi kalau hukuman itu semacam kayak menguji kemampuan, memberikan tantangan buat dia untuk pengetahuannya betul. Misalnya kalau dia salah, kita suruh dia hafal kali 5, itu bisa. Berarti kalau saya, dia mendisiplinkan siswa terletak pada hukuman. Jadi kalau hukuman yang untuk pengetahuan siswa atau untuk fisiknya, olahraga bisa untuk mendisiplinkan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Fit. Sangat luar biasa sekali atas masukan dari Pak Fit. Yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu merupakan tergantung dari hukuman ya Pak. Terus meningkatkan prestasi siswa, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru berperan sebagai teman dari siswa. Nanti ini nanti akan kita diskusikan dan nanti ketika disiplin positif. Pergeseran paradigma teori kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid, terus ada ilusi bahwa semua pembahasan positif, efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan mengeluarkan target, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid tadi yang dikatakan oleh Pak Fit, sangat luar biasa sekali, sangat dikatakan oleh Pak Fit. Guru tidak dapat memaksakan murid untuk melakukan suatu masalah, itu tidak memaksa anak untuk belajar, tetapi guru sini hanya kayak memberikan arahan untuk para siswa bagaimana cara belajar yang baik. Di sini dalam ilusi guru mengontrol murid adalah bagaimana cara guru bilang, kamu mesti belajar. Kalau tidak belajar nanti dapat hukuman apa? Tetapi di sini ilusi guru mengontrol murid adalah bagaimana guru mengarahkan dalam murid nanti tidak naik kelas. Itu merupakan ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah. Itu membuat para siswa nanti menjadi down. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terus di sini akan mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada pendapat dari Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah setiap atau perilaku Anda, namun kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang stimulus. Ini ada stimulus respon dan di sini ada teori kontrol. Realitanya stimulus respon, kebutuhan kita sama adalah kita dengan murid itu sama-sama. Kita datang ke sekolah bersama-sama, siswa datang ke sekolah sama-sama, guru juga datang ke sekolah sama-sama. Tetapi teori kontrolnya realitanya berbeda. Siswa datang untuk belajar, sedangkan kita para guru datang untuk mengajar. Semua orang melihat hal yang sama, semua instansi melihat sama, masyarakat maupun orang tua melihat sama. Para siswa datang ke sekolah dengan keadaan yang bersama, guru juga datang
kalau di dunia luar kita dilihat sebagai sekolah yang salah. Contoh kayak anak gagal dalam membaca itu dikembalikan di sekolah, tetapi perilakunya sama, perilaku memiliki tujuan yang sama. Para guru juga memiliki tujuan yang sama, para kepala sekolah juga memiliki tujuan yang sama, serta para pengawas juga memiliki tujuan yang sama. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi nyatanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak mengontrol diri kita sendiri, tetapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya seperti kepala sekolah. Kepala sekolah teori stimulusnya itu bisa teori stimulusnya itu kepala sekolah bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya untuk kepala sekolah itu untuk mengontrol kita berguru itu sangat sulit. Silakan, saya harus mengontrol diri sendiri. Apakah saya ini ketika masuk kelas anak-anak bisa mendengarkan saya atau tidak? Ketika saya jadi sebelum saya melakukan pembelajaran, saya melihat diri dari sendiri belajar Pancasila yang nantinya akan kita implementasikan di sekolah kita, yaitu di Kementerian Pendidikan. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak bisa beriman bertarung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah terapkan di sekolah kita dengan namanya Kusbuk ya Pak Ibu. Nah, hasilnya kita melakukan Kusbuk sebelum melakukan pembelajaran. Terus hari Sabtu ada namanya penutupan Kusbuk. Terus ada yang namanya mandiri, yang kita bisa membuat bagaimana caranya bisa agar anak-anak kita mandiri tanpa kalau kita kan para guru kan pasti ada namanya suatu urusan yang mendadak. Bagaimana anak-anak kita bisa mandiri dalam belajar nanti. Berkebinekaan global, anak-anak bisa mengetahui tentang IT atau tentang komputer dan bergotong royong bersama anak-anak serta para guru serta kreatif dalam melakukan di kelas kita bagaimana bisa kita bisa membuat anak-anak bisa beriman bertarung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah terapkan di sekolah kita dengan namanya Kusbuk ya Pak Ibu. Nah, hasilnya kita melakukan Kusbuk sebelum melakukan pembelajaran. Terus hari Sabtu ada namanya penutupan Kusbuk. Terus ada yang namanya mandiri, yang kita bisa membuat bagaimana caranya bisa agar anak-anak kita mandiri tanpa kalau kita kan para guru kan pasti ada namanya suatu urusan yang mendadak. Bagaimana anak-anak kita bisa mandiri dalam belajar nanti. Berkebinekaan global, anak-anak bisa mengetahui tentang IT atau tentang komputer dan bergotong royong bersama anak-anak serta para guru serta kreatif dalam melakukan di kelas kita bagaimana nanti kelas kita menjadi kelas yang pembelajaran yang baik dan yang bagus. Terutama tadi ada masukan dari kepala sekolah melakukan kelas kita dengan namanya pojok baca dan bernalar kritis. Baik, Bapak Ibu, kita masuk di motivasi perilaku manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini ada tematik mengenai Ibu Zuleha. Guru kelas 9 sedang bingung menghadapi kelakuan salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak meneliti kelakuan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan kasar. Jika Anda menghadapi masalah seperti yang dihadapi Ibu Zuleha, apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Apakah sama alasan Tommy? Kalau di sini saya katakan karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Tadi pertanyaannya kan Tommy memaksa teman mengambil makan siang Tommy. Di
pasangan hidup. Bapak Ibu sama seperti saya tadi, Ibu Juleha tentang komik. Sama ya. Terus yang kedua, alasan Tommy yang kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperlihatkan dia. Ketika dia anak-anak yang pandai, itu sebenarnya anak-anak ini diperhatikan oleh guru, sehingga dia melakukan suatu kesalahan bagaimana agar dia nanti dipanggil ibu guru. Selanjutnya itu kayak orang di sini bilang cari muka begitu. Itu merupakan sehingga nanti kalau dia pegang ibu kayak macam contoh kasus diambil tapi bekal nih ibu bagaimana nih? Itu kan nanti otomatis kan setelah guru datang coba panggil Tom itu kemari. Itu merupakan dia kayak Tom istilah bilang cari muka terhadap guru-guru, mendapatkan dipenuhi oleh kebutuhan akan diterima dengan kasih sayang para guru. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti semua keinginannya. Alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan. Alasan kelima, dia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu sangat lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Di sini juga kita juga alami ya para siswa-siswa kita yang bandel. Ketika kita panggil para siswa, bagi apa pun menakal, bagi apa pun kamu teman, senang saja yang mulia dia menangis itu senang. Nah itu merupakan kesenangan untuk kebutuhan dasar siswa. Seharusnya kita sebagai guru itu jangan langsung marah, tetapi kita juga anak ini merupakan dia melakukan kebutuhannya sebagai membuat kesenangan. Kita hanya mengarahkan mereka bahwa tidak baik, tidak bagus untuk membuat keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah kelas berupa pertanyaan universal yang mudah dengan dipahami dan diterapkan di sekolah. Terakhir ada segitiga diskusi dan penyelesaian masalah, yaitu tadi guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga diskusi dan penyelesaian masalah 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada filosofi Kiai Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Kiai Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru saya sebagai guru penggerak adalah jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak yang antaranya berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah. Ada juga visi saya, yaitu salah satu pertumbuhan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa yang berbagai yang dengan sebelum menutup di sini, Ibu Pengawas, sebelum mulai penutupan, kita di sini guru SD bersama 3 akan memiliki keterampilan dan memutuskan budaya positif di sekolah kami dengan menjalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seseorang, dan guru segitiga restitusi, dan nanti akan dibimbing oleh kepala sekolah kami. Nah, sebelum menutup,